Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam berjumpa dan salam bertemu lagi bersama channel aku Garuda Muda. Piye kabari? Bagaimana kabarnya? Semoga baik-baik saja, sehat selalu dan dilancarkan rezekinya. Amin amin ya robbal alamin. Tema kali ini bos, aku akan membahas benar-benar Garuda Muda, alias pemain-pemain muda tim nasional Indonesia. Khususnya tim nasional usia 17 tahun di bawah asuhan Nova Arianto. Patutnya kita sebagai penggemar sepak bola Indonesia berbangga diri dan bersyukur bos, karena tim nasional Indonesia usia 17 tahun telah masuk Piala Dunia 2 kali secara berturut-turut. Yang ke satu, pada tahun 2023 kita menjadi peserta Piala Dunia karena kita adalah tuan rumah. Dan yang kedua ini bos, ini lebih istimewa karena kita dapat masuk kompetisi tertinggi di dunia, yaitu Piala Dunia, dengan penuh perjuangan keras melalui kompetisi Piala Asia. Dari hasil drawing kemarin bos, drawing Piala Dunia, tim nasional Indonesia usia 17 tahun berada di grup H yang diisi oleh satu, si kuning, tapi bukan si kuning Malaides bos, melainkan ini benar-benar si kuning langsat, alias tim nasional Brazil bos, yang disebut tim Samba. Siapa yang tidak tahu di dunia ini tim nasional Brazil bos? Negara ini seringkali melahirkan talenta kelas dunia bos. Terus yang kedua diisi oleh tim nasional Honduras, tim dari zona Amerika ini bos, terkenal dengan kecepatannya sprint dan kecepatannya berdribble bos, menggiring bola. Dan yang ketiga, tim nasional Zambia. Tim nasional Zambia ini berasal dari benua Afrika bos, orang-orang yang berkulit hitam. Kita sudah tahu bos, kelebihan orang-orang yang berkulit hitam itu pada postur tubuhnya yang mendulang tinggi-tinggi dan fisiknya lebih kuat-kuat bos dibanding kita bos. Dan mereka mempunyai kecepatan sprint dan dribble yang sangat mumpuni. Kalau saja Piala Dunianya, pertandingannya dimulai sekarang, aku jamin 100% bahkan 1000% tim nasional Indonesia U17 kita akan hancur lebur di grup ini bos, akan menjadi bulan-bulanan di grup ini bos. Tentunya sebelum itu terjadi, sealangkah baiknya pelatih tim nasional Indonesia usia 17 tahun Nova Arianto berbenah diri, memperbaiki kelemahan-kelemahan tim nasional Indonesia mulai dari sekarang. Kan Piala Dunianya masih lama bos, kira-kira kurang 5 bulan lagi ya. Jadi mulai sekarang harus dibenahi, diperbaiki hingga menjadi pemain-pemain yang berkualitas dan dapat bersaing di kancah kompetisi Piala Dunia. Seperti yang kita ketahui bos, di Piala Asia kemarin, tim nasional Indonesia usia 17 tahun kita telah menjadi juara di grup C bos, yang diisi oleh tim kuat Korea Selatan, tim Yaman dari Timur Tengah, dan tim Afghanistan bos. Wow, juara grup sehingga kita bisa masuk Piala Dunia. Kita bisa menjadi juara karena menurutku kelebihan tim nasional usia 17 kita adalah fisik yang kuat dan semangat juang yang sangat tinggi bos, sangat-sangat luar biasa. Tapi banyak kekurangannya bos, banyak kelemahannya. Yang mencolok adalah kontrol bola dan passing bos. Meski timnas kita kemarin menjadi juara grup, tapi masalah passing bola kita terlemah bos, dan masalah kontrol bola pun kita juga terlemah. Oke bos, kalian sudah bisa menilai sendiri dengan mata kepala sendiri. Kalian juga melihat passing bola sering tidak akurat, kontrol bola sering mental jauh. Wah, ini berbahaya bos, ini harus diperbaiki. Ini menjadi PR Coach Nova Arianto. Karena kalau mengandalkan fisik dan daya juang yang sangat tinggi, itu tidak berarti apa-apa bos. Kita tahu tim-tim dari zona Amerika itu memiliki fisik yang tangguh-tangguh bos, apalagi dari zona Afrika. Apa kita akan menjadi bulan-bulanan? Oke bos, kayaknya Coach Nova Arianto harus membentuk karakter alias filosofi permainan timnas muda kita bos. Kayaknya yang cocok itu adalah tiki taka alias total football.
seperti yang dilakukan Coach Guardiola di Barcelona dulu, bos. Kenapa, bos? Pemain-pemain kita memiliki postur tubuh lebih pendek memang, bos, dan lebih kecil. Oleh karena itu kita harus mempunyai keunggulan. Pemain-pemain yang besar-besar dan mempunyai kecepatan tinggi itu kalahnya jika dia bertemu dengan tim yang penguasaannya bola bagus, bos. Saya ingat dulu, bos, pada kala itu Barcelona dilatih Coach Guardiola, padahal di La Liga timnas Barcelona itu pemain-pemainnya rata-rata paling pendek di Liga Spanyol, bos. Seperti Lionel Messi, Iniesta, Xabi Alonso, dan sebagainya. Bahkan backnya Puyol juga pendek, bos. Tapi mereka bisa menjuarai Liga Spanyol dan menjuarai Liga Champion, bos. Karena mereka mempunyai ciri khas, karakter atau filosofi, yaitu tiki taka. Seperti tim nasional Indonesia U17, kita memiliki tubuh yang terbilang pendek-pendek, bos. Jadi harus meniru contoh ini, bos, agar kita bersaing. Tentunya aku sebagai penggemar sepak bola Indonesia menaruh harapan tinggi, bos, supaya tim nasional Indonesia ini dapat melangkah jauh, dapat berbicara banyak di ajang kompetisi tertinggi Piala Dunia ini, bos. Misalnya masuk 16 besar, atau 8 besar, atau 4 besar, bahkan final, bos. Mimpi setinggi-tingginya, kalau jatuh kan di tengah-tengah, bos. Jangan berpikir kita hanya ikut Piala Dunia sudah mantap saja, bos. Jangan cukup itu saja, kita harus mimpi lebih tinggi lagi. Menurutku, bos, kalau bisa mulai pagi sampai sore tim nasional Indonesia usia 17 tahun itu harus dilatih passing, terus-menerus kontrol bola. Terus KM istrinya sama pemain-pemain sesamanya harus benar-benar kompak, klop pokoknya, bos. Mulai pagi sampai sore, sampai lamanya 5 bulan, yaitu sampai Piala Dunia itu tiba, bos. Nantinya pasti tim ini akan terbentuk filosofi tiki taka yang sangat mantul sekali, bos, alias mantap betul. Kan cantik, bos, permainan 1-2, oper, wah, penguasaan bola itu kalau dilihat di pandangan sangat cantik sekali, bos. Dan menurut Bapak Erick Thohir selaku Ketua Umum PSSI, timnas usia 17 tahun kita di bawah asuhan Bapak Nova Arianto akan diikut sertakan di ajang Liga IPA, bos, alias Elite Pro Academy, tapi di usia U20, bos. Nanti mereka akan bersaing dengan pemain-pemain yang usianya di atas mereka, bos, alias kakak-kakak mereka. Ini akan menambah pengalaman dan menambah jam terbang pemain-pemain usia 17 tahun, bos. Kalau bisa, menurutku juga diikut sertakan di Piala Suratin di usia U20. Jadi mereka nantinya akan terbiasa melawan pemain-pemain yang lebih hebat dari mereka, bos, sebelum mengikuti ajang kompetisi tertinggi Piala Dunia, bos. Oke, bos, kita doakan saja yang terbaik. Pokoknya kita doakan agar timnas U17 tahun kita dapat berbicara banyak, tidak malu-maluin di Piala Dunia, bos. Amin amin ya robbal alamin. Oke, bos, terima kasih. Salam olahraga.